Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Nomor induk mahasiswa 255061212. Nomor UKM PPG 360175002035. Saya mahasiswa PPG Transformasi Plus Guru Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja di SDN Tenjolahang 2, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, di kelas 5 fase C pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 8, senangnya berteman, dengan materi persaudaraan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi. Siap. Tangan di atas meja. Siap. Belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'an. Shadaqallahul azim. Ibu akan mengecek kehadiran ya, Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Alhamdulillah lengkap ya, hadir semua. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, Saya nasional Pancasila dan dari hadir maupun kita ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu tanya kembali, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Benar, sudah siap? Iya. Pulpen dan bukunya sudah disiapkan belum? Sudah ada semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tanya, siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Aku, Bu. Apa? Hari akhir. Iya, pinter. Hari akhir. Minggu yang lalu kita membahas tentang materi hari akhir.
di mana materi hari akhir itu termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima ya. Nah, siapa yang masih ingat ciri-ciri hari akhir? Ya? Gunung meletus. Tepuk tangan. Pintar. Apalagi? Terbitnya matahari dari barat. Iya, terbitnya matahari dari barat. Untuk kita memulai pelajaran pagi hari ini, nah tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa aja. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, membiasakan berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan Islam yang benar. Dan yang ketiga, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Sebelum kita lanjutkan ke materi, supaya tidak jenuh, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu. Tepuk antar teman. Kita Kakak lipat tidak lihat Iya, terima kasih. Kita mulai ya, memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu persaudaraan dalam Islam. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian perhatikan, dengarkan, dan simak baik-baik. Dengarkan, simak baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita memasuki bab ke-8 dengan tema Selamnya Berteman. Tujuan pembelajaran. Setelah memperhatikan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar, membiasakan perilaku Perhatikan ya. saling bersaudara, dan mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Islam membawa perdamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah SAW. Banyak kisah Rasulullah SAW yang memperlihatkan hubungannya dengan pemeluk agama selain Islam. Ini menjadi teladan bagi kita untuk berteman tanpa membedakan agama. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi berikut. A. Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Wathaniyah, dan 3. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah. Perhatikan. Ukhuwah Islamiyah, dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli dari suku, bangsa, atau dari benua apa, Islam menjadikannya bersaudara. Ukhuwah Wathaniyah. Waton artinya tanah air, tempat lahir, atau kampung halaman. Ukhuwah Wathaniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, tapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi dilihat sebagai umat manusia. Ukhuwah memiliki peranan besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan
Di antara keanekaragaman ini dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun, perbedaan tersebut tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka berteman tanpa membedakan agama, yaitu 1. Tolong-menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. 2. Tidak membeda-bedakan teman. 3. Tidak memaksa untuk memeluk agama. C. Fitnah berteman tanpa membedakan agama. 1. Menciptakan perdamaian. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Disukai banyak orang. Dan 5. Menjadikan pribadi rendah hati. Demikian anak soleh dan soleha, materi pembelajaran kita kali ini berbab 8 dengan tema senangnya berteman. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian mendengarkan video pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi bersama-sama. Satu, aku sayang Allah. Dua, sayang Rasulullah. Tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, bersama-samaku. Aku sayang Allah. Dua, sayang Rasulullah. Tiga, Al-Quran kitabku. Tadi kita sudah menyimak video tentang materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah ya. Ibu perjelas kembali bahwa ukhuwah di dalam Islam disebut persaudaraan. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Nah, di dalam Islam dijelaskan ada 3. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah yaitu adalah persaudaraan sesama Islam. Sedangkan ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sebangsa senegara, dan ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama makhluk ciptaan Allah. Contohnya persaudaraan sesama Islam itu adalah kita sesama beragama Islam. Kalau ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan kita sesama negara, satu negara ya. Dimana tadi dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia baik laki-laki ataupun perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Dan yang paling baik
di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa. Di mana bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah dijelaskan di awal. Baiklah, untuk memudahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Yang itu kelompok 3. Nah, nanti akan Ibu bagikan lembar LKPD di mana berdiskusi sesama teman satu kelompok untuk mengisi lembar jawaban yang ada di LKPD. Ibu bagikan satu kelompok 1, di situ ada pertanyaan, kalian jawab, didiskusikan masing-masing. Setelah dijawab, kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Diskusi ya, bantu temennya, kelompok ya, dibantu temennya. Di situ ada pertanyaan yang harus dijawab, didiskusikan langsung di sini ya, langsung di sini. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Iya. Ayo dibantu temennya diskusi. Ya. Bantu ya temennya ya. Ayo didiskusikan. Dibantu temannya. Udah, bantu temannya ya. Ya, ayo isi sama-sama. Berdiskusi tentang materi yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu melalui video ataupun pemaparan. Yo, isi dengan lengkap, dengan tulisan yang bagus, sesuai dengan apa yang ditanyakan, yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yang sudah ditayangkan lewat video, ataupun yang sudah Ibu jelaskan. Udah, Dian? Bisa? Iya. Udah, 5 menit lagi selesai ya. Dan setiap kelompok harus sudah menyiapkan 1 orang untuk maju ke depan, menyampaikan. Nanti siapkan ya, kelompok ini siapa yang akan maju, menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok ini sudah dipersiapkan? Sudah. Iya, sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan, siapa yang menjadi perwakilan dari kelompok 1? Maju ke depan. Udah, Rizka, boleh maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rizka. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Ukhuwah Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Jelaskan makna ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Persatuan satu agama. Ukhuwah wasfiyah adalah persaudaraan didasarkan satu bangsa satu negara. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Persaudaraan sesama makhluk Allah. Perbedaan bukan membuat kita saling bermusuhan, tetapi untuk saling mengenal. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan. Kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Gilang. Iya, silahkan Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Diskusi bersama kelompok soal-soal di bawah ini. 1. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Jelaskan makna. 1. Ukhuwah Islamiyah. 2. Ukhuwah wastoniyah. 3. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan karena sesama beragama Islam, persaudaraan satu agama. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan berbagai perbedaan, namun ukhuwah wastoniyah persaudaraan didasarkan suatu bangsa, satu negara. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan didasarkan persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah, persaudaraan sesama makhluk Allah.
Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3. Jian, ayo Jian sini maju. Perwakilan dari kelompok 3. Ayo. Kenapa nama saya Jalwi Mas Jawan? Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Iya, silahkan. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Jelaskan makna. 1. Ukhuwah Islamiyah. 2. Ukhuwah Wastoniyah. 3. Ukhuwah Insaniyah. 1. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Persaudaraan satu agama. 2. Ukhuwah Wastoniyah adalah persaudaraan didasarkan satu bangsa, satu negara. 3. Ukhuwah Insaniyah adalah persaudaraan karena sesama manusia, ciptaan Allah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Alhamdulillah ya. Perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah maju dan sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Terima kasih Ibu ucapkan. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya kembali setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah maju? Nah, bagi teman-teman tadi yang menyimak, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Apa? Apa contoh ukhuwah Islamiyah? Oh iya, pinter. Gilang bertanya. Kelvin bertanya, apa contoh ukhuwah Islamiyah? Tadi ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama Islam. Kita ini di Indonesia ada berapa agama coba? Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. 6 agama yang diakui dan dilindungi di Indonesia. Kita itu bersaudara dengan satu agama. Kita misalnya beragama apa? Beragama Islam. Maka kita bersaudara dengan Islam yang ada di luar bangsa kita atau di luar daerah kita. Ya, contohnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, tuh, kamu tahu nggak ibadah haji? Nah, kita melaksanakan ibadah haji dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, di sana kita akan bertemu dengan berbagai macam bangsa, suku, adat, dimanapun saudara kita yang ada di jauh. Kalau kita satu agama sama-sama Islam, berarti itu kita bersaudara seagama. Kalau yang kedua itu tadi apa? Ukhuwah apa? Iya, ukhuwah wataniyah itu beragama satu bangsa, satu negara. Jadi kita bersaudara satu bangsa, satu negara, itu disebut dengan ukhuwah wataniyah. Nah, yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah. Kita ini bersaudara sesama makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kita itu bersaudara. Jadi kita itu tidak boleh saling bermusuhan. Harus saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi. Apakah kita harus marah dengan orang yang berbeda? Oh, misalnya dia mah agamanya bukan sama, kita marah. Itu tidak boleh. Sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tetapi satu. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pintar. Jadi ajaran Islam dengan kehidupan di Indonesia itu sangat selaras. Jelas apa yang Ibu jelaskan? Baik, kita lanjutkan. Kita kan tadi sudah mengerjakan lembar LKPD, kalian sudah berdiskusi, dan yang terakhir Ibu kasih kalian latihan soal
tentang materi tadi yang sudah dijelaskan di video ataupun yang dipaparkan oleh Ibu. Nah, Ibu akan membagikan lembar asesmen di mana di sini ada soal yang berbentuk pilihan ganda. Kalian tinggal isi yang menurut kalian benar isinya sesuai materi yang Ibu sampaikan. Ibu bagikan ya lembar asesmennya. Nanti diisi, dijawab dengan baik dan teliti ya. Namanya jangan lupa diisi. Nah, dibaca dengan teliti, kemudian dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi soal asesmen. Dibaca dengan teliti. Jangan lupa nama ya, namanya jangan lupa sampai jangan kelewat. Diisi namanya dulu. Dipilih salah satu jawaban yang benar karena soalnya berupa pilihan ganda. Pilih aja salah satu yang dianggap benar sesuai dengan materi yang tadi kalian simak, yang kalian dengarkan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Yang belum selesai diselesaikan, diteliti kembali jawabannya. Kalau sudah selesai, simpan di meja masing-masing, nanti Ibu ambil. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Saya diteliti kembali, diisi dengan benar, diteliti ya, dibaca. Ya, yang belum selesai diselesaikan. Sudah? Sudah, taruh di atas meja ya. Sudah selesai semua ini. Kelvin sudah? Nah, Ibu ambil ya. Jian sudah? Ya, Ibu ambil ya. Alhamdulillah, kalian sudah menyelesaikan soal asesmen. Sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu tanyakan kembali, apakah kalian sudah paham dengan materi yang diajarkan pada hari ini? Sudah. Alhamdulillah ya. Walaupun pembelajaran kita sudah di akhir, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi lagi. Ayo berdiri. Terima kasih. Kita sudah mengerjakan soal LKPD, kita juga sudah menyelesaikan soal asesmen. Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari pembelajaran dari awal sampai akhir, Ibu ingin kalian mengungkapkan perasaan kalian. Di papan tulis, Ibu sudah memasang 4 gambar emoticon, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengungkapkan perasaannya ya. Setelah belajar sama Ibu, apakah kalian merasa sedih atau merasa bingung, senang atau marah? Kita mulai dari kelompok 1 dulu perwakilannya. Ayo, siapa yang mau maju? Nurul, silahkan tunjuk. Alhamdulillah, senang, tepuk tangan. Kelompok 2 siapa? Kelvin, silahkan Kelvin, tunjukkan. Alhamdulillah, senang juga berarti, tepuk tangan. Kelompok 3, Ridho, ayo boleh maju Ridho. Iya, senang juga, alhamdulillah. Ya, berarti pembelajaran kita pada hari ini semuanya merasa senang. Sebelum Ibu tutup, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita pulang, pembelajaran kita ini tetap semangat, tetap senang, tidak ngantuk. Ibu ajak kalian untuk isbreaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, terima kasih sudah semangat dari awal sampai akhir pembelajaran. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum kita pulang, kita tutup pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Duduk yang rapi. Siap. Meja. Siap. Adalah kita bersama-sama berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita sudah selesai. Silahkan kalian pulang. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Jaga keselamatan untuk pulang. Hati-hati ya.